Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Afwan Abdisalam. Hari ini saya akan menjelaskan pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan asinkronus hari ke-9 Latsar CPNS 2022 BPSDM Kemendagri. Nah, pada kesempatan kali ini, kegiatan asinkronus diisi dengan tugas mandiri, di mana kami mendapatkan 3 tugas, baik itu individu maupun kelompok. Tugas individu berupa mind map terkait dengan literasi digital di Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana kami membangun konstruksi berpikir dan rencana sebagai seorang SWOT ASN dalam 1 tahun ke depan. Sementara tugas kelompok dalam bentuk video grafis dan infografis terkait dengan literasi digital, di mana subkelompok satu, di mana saya berada, mendapatkan secara spesifik topik tentang etika dan kultur atau budaya digital. Nah, tugas ini terpisah satu dengan yang lainnya, tapi secara umum terkait, di mana kita melihat urgensi untuk meningkatkan literasi digital dengan maraknya hoax, kemudian bagaimana masyarakat itu belum mampu untuk membedakan mana hoax, mana fakta, yang kemudian resiko yang muncul terkait dengan konflik dan seterusnya. Kemudian juga selain hoax, kita juga melihat bagaimana perilaku dan sikap masyarakat dalam bermedia sosial. Misalkan kita mengutip dari Microsoft menyebutkan bahwa netizen Indonesia merupakan netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara. Ini merupakan masalah di mana kita mengenal bangsa kita sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang sopan, namun ketika di media sosial statistiknya berkata lain. Nah, inilah mengapa literasi digital menjadi perlu, di mana kami membahas kelompok kami membahas tentang kultur dan etika digital, yang mana kultur dan etika digital ini pertama membatasi bagaimana seseorang berperilaku dalam masyarakat, dan yang kedua adalah bagaimana sebuah ekosistem digital itu digunakan untuk mengenalkan budaya Indonesia. Ini adalah dua poin penting untuk pembangunan negara. Nah, eh, selain itu juga kami belajar bagaimana literasi digital ini ikut serta untuk mendukung pariwisata. Secara spesifik, kami mengaitkan antara etika dan budaya digital dengan aspek pariwisata di Indonesia, di mana kita sudah barang umum untuk mengetahui bahwa digital marketing saat ini adalah satu kekuatan untuk dapat memasarkan suatu produk. Dalam konteks ini tentu saja pariwisata Indonesia dengan segala kekayaan budaya, kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, kita harus ikut serta untuk dapat mengenalkannya kepada dunia, yaitu melalui sosial media ataupun platform digital pada umumnya. Tentu saja ini masuk dalam konteks budaya digital, di mana kita membawa budaya konvensional ke dalam dunia digital. Itu mungkin yang menjadi poin-poin dalam pembahasan kami, di mana tugas-tugas kami terkait dengan satu dengan yang lainnya, dan itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.